Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami di sini dari kelompok 5 Data Warehouse. Nah, di video kali ini kita akan membahas suatu tema yang menarik nih, yaitu proses dan tahapan desain Data Warehouse. Nah, di sini saya tidak hanya sendiri, di sini saya ditemani oleh para narasumber yang keren-keren dan hebat-hebat. Nah, di sini yang pertama ada Kak Sofia Katrunada. Hai. Terus ada Kak Yunda. Halo. Terus ada Kak Rizka Filardita. Hai. Nah, di sini kita sudah ada para narasumber nih. Nah, di sini kan kita akan membahas tahapan dan desain data warehouse. Nah, sebelum kita membahas ke desainnya, di sini kita mungkin teman-teman belum tahu apa itu data warehouse. Nah, di sini kita akan tanya-tanya nih sama para narasumber, kira-kira menurut para narasumber data warehouse itu apa sih? Nah, mungkin dari kakak ada yang pertama yang mau menyampaikan pendapatnya, mungkin dari Kak Vila mungkin. Kalau menurut saya sendiri itu data warehouse merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data dalam jumlah yang besar, sehingga kita dapat mengakses dan menganalisisnya untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi itu penjelasan dari Kak Vila tentang data warehouse. Mungkin dari kakak yang lain, mungkin dari Kak Dirda mungkin nih pasti tahu apa itu data warehouse. Coba dari Kak Dirda pendapatnya. Kalau menurut saya data warehouse itu simpelnya seperti ini. Suatu sistem atau tempat penyimpanan data yang begitu besar, bisa dibilang itu seperti kumpulan dari beberapa database. Oke, jadi itu penjelasan dari kakak. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa data warehouse itu sebuah sistem untuk mengelola suatu sistem kumpulan beberapa data yang besar yang mana akan dianalisis. Jadi ya sekumpulan data lah yang besar dari database ataupun dari sumber lain. Nah, sini kita akan langsung masuk saja ke desain data warehouse. Nah, kakak di sini sudah pernah dengar mungkin desain data warehouse? Dari Kak Sofia mungkin pernah dengar? Sebelumnya tentunya pernah dengar, tapi untuk ikut langsung terjun dalam pembuatan desain dan segala macam itu. Kalau dari kakak yang lain mungkin pernah dengar atau apa? Dari Kak Dirda mungkin pernah dengar tentang desain data warehouse? Saya seperti Sofia ya, juga tentang data warehouse, tapi tidak pernah terjun secara langsung dalam pembuatan ini. Dari beberapa referensi yang saya pernah saya baca di internet sih, itu pembuatan data warehouse itu memerlukan tahapan-tahapan yang banyak sekali dan tidak mudah, tidak mungkin lah bisa dilakukan hanya satu orang membuat data warehouse. Oke, jadi teman-teman di sini ternyata pembuatan desain data warehouse itu ternyata tidak mudah. Jadi dia membutuhkan beberapa tahapan-tahapan yang memang diperlukan gitu. Mungkin juga dari Mbak Vila pasti tahu apa mengenai desain data warehouse. Jadi kita langsung lanjut saja. Jadi di sini saya mau tanya-tanya lagi nih sama kakak. Jadi kakak sudah punya gambaran atau apa sih kayak apa saja tahapan yang ada di desain data warehouse? Mungkin kakak ada yang tahu, mungkin kayak sedikit gitu tentang, kan kakak belum pernah nih coba buat desainnya. Mungkin kakak tahu apa saja mungkin tahapannya, dari Kak Vila mungkin, atau Kak Dirda atau Kak Sofi. Tahu Kak Dirda? Tahapan awalnya berbicara soal sebuah sistem data warehouse. Sebuah sistem itu di mana-mana tahapan awalnya itu pasti ada analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan. Jadi dari analisis kebutuhan ini kita bisa tahu kebutuhan kita untuk membuat data warehouse itu seperti apa, tujuannya itu untuk apa. Jadi yang diperlukan terlebih dahulu itu analisis ya, analisis. Jadi teman-teman
sebelum membuat desain data warehouse yang diperlukan itu pertama analisis. Nah, mungkin dari kakak yang lain tahu selanjutnya mungkin akan dibuat apa? Mungkin dari Mbak Vila nih. Ya, kalau dari saya sendiri seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Dirda, bahwasanya yang pertama itu diperlukan analisis kebutuhan bisnis. Nah, selain analisis kebutuhan bisnis, kita juga ini memerlukan pemodelan data, yang mana pemodelan data ini dilakukan agar struktur data yang kita desain itu bisa menjadi optimal. Jadi ada juga pendesain data warehouse, pemodelan data warehouse sebelum kita membuat gitu. Jadi kita mungkin langsung saja di sini kita bisa baca dari salah satu sumber. Di sini dia menjelaskan tahapan-tahapan umum dalam proses desain data warehouse. Nah, seperti yang Kak Dirda bilang tadi nih, jadi ada namanya analisis kebutuhan. Jadi sini ada analisis kebutuhan bisnis. Terus ada pemodelan data seperti yang dijelaskan tadi. Jadi kita perlu pemodelan data sebelum kita membuat data warehouse. Terus juga ada desain arsitektur nih. Jadi di sini kita yang dibaca sih ini, jadi kita membutuhkan desain arsitektur untuk kebutuhan bisnis. Jadi mungkin dia kayak seperti campuran berdasarkan kompleksitas dan skala organisasi. Mungkin di sini masih racu ya. Mungkin Kak Dirda atau Kak siapa bisa lebih paham mengenai desain arsitektur tuh kayak seperti apa deh? Kalau mungkin dari Kak Dirda. Kalau menurut saya desain arsitektur ini dia ini memiliki banyak jenis, bukan hanya tahapan-tahapannya saja yang banyak. Ini dari desain arsitektur ini juga mempunyai beberapa jenis lah. Saya kurang tahu lebih jelasnya itu jenis-jenis apa saja, tapi dari tiap jenisnya ini dia mempunyai tujuan yang berbeda-beda, fungsi yang berbeda-beda. Jadi kita tahu dari analisis tadi itu kebutuhan kita membuat data warehouse itu untuk apa. Jadi dari situ juga kita bisa menentukan kita memilih desain yang mana itu agar sesuai lah sama kebutuhan dari bisnisnya kita membuat data warehouse. Oke, jadi ini sangat penting untuk kita menentukan apa saja yang akan kita buat, desain arsitektur. Terus ini juga ada pemilihan teknologi. Nah, kita mungkin sudah tahu kan, kita harus memilih teknologi yang bisa mendukung kita dalam membuat data warehouse. Terus juga di sini ada namanya desain ETL nih, desain ETL. Mohon maaf ya, ETL itu apa sih? Iya, sini. Nah, kalau dari sumber nih, desain ETL itu sendiri dia kepanjangan dari ekstraksi, transformasi, dan memuat. Nah, di sini penjelasannya di mana sini akan mengekstrak data dari sumber, terus ditransformasikan sesuai kebutuhan dan dimuat ke dalam data warehouse. Terus ada pengelolaan metadata nih. Jadi untuk mengelola informasi tentang struktur dan konten DW. Terus juga ada pengujian dan validasi. Nah, di desain data warehouse itu ada namanya kayak diuji dulu, terus validasinya dan lain sebagainya. Terus ada pengamatan dan kepatuhan. Terus juga ada pelaksanaan dan pemeliharaan. Nah, dari tahapan sebelumnya tadi pasti itu ada yang namanya pelaksanaan dan memelihara data warehouse yang telah dibangun. Terus ada evaluasi dan peningkatan. Terus di sini ya itu yang terakhir tadi. Jadi ada namanya evaluasi dan peningkatan. Jadi itu tahapan-tahapan data warehouse. Jadi itu menurut yang kami baca dan yang kami pahami lah. Mungkin dari pembahasannya kami tadi, mungkin dari kakak-kakak mungkin ada yang bisa simpulkan nih. Mungkin yang diam-diam nih, Kak Sofia gitu. Kak Sofia mungkin bisa jelaskan mungkin kesimpulan apa sih yang
kita dapat mungkin dari pendapat Kak Sofia sendiri atau kesimpulan yang sudah didengar dari tadi nih? Jadi yang bisa saya simpulkan tadi, penyusunan desain data warehouse itu perlu proses yang lumayan sulit ya Kak. Nah, proses desainnya sendiri itu melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur guna untuk memastikan bahwa DW mampu menganalisis dan mengolah data secara efisien serta memenuhi kebutuhan bisnis dari organisasi yang ingin menggunakan DW. Nah, dari beberapa poin yang saya catat tadi, selama kakak bicara, kira-kira ada beberapa tahapan dalam proses desain DW ini. Contohnya seperti, saya baca ya Kak, analisis kebutuhan bisnis, pemodelan data, desain arsitektur, pemilihan teknologi, pengelolaan metadata, pengujian dan validasi, pelaksanaan dan pemeliharaan, serta evaluasi dan peningkatan dan sebagainya. Jadi intinya saat kita atau sebuah organisasi mengikuti proses dan tahapan desain DW itu sendiri, kita bisa membangun sebuah data warehouse yang efisien dan efektif serta memberikan nilai tambahan yang signifikan bagi keberhasilan bisnis itu sendiri. Oke, keren sekali ya kesimpulan dari Kak Sofia. Jadi betul sekali kesimpulan yang telah dijelaskan Kak Sofia tadi. Jadi mungkin dari kesimpulan tadi mungkin akan menutup video pertemuan kita kali ini. Sekian dari video kita kali ini dan juga terima kasih kepada para narasumber kita. Terima kasih Kak Sofia, Kak Dirda, dan Kak Vila yang sudah sempat yang sudah mau hadir di bincang-bincang podcast kita kali ini. Jadi sekian video dari kelompok 5 dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Sebelum